Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Mutia Fajrin dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas PGRI Yogyakarta, nomor induk siswa 20144900012. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Membangun Komunikasi Efektif dalam Proses. Arti komunikasi efektif. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang disebut bahasa verbal ataupun istilah efektif ialah mencapai sasaran sesuai yang diinginkan. Dengan demikian, komunikasi efektif dapat diartikan sebagai penerima pesan oleh komunikasi sesuai dengan yang dikirim oleh komunikator. Kemudian komunikan memberikan respon yang positif dengan yang diharapkan. Tujuan komunikasi. Ada beberapa tujuan komunikasi, yaitu pertama, agar apa yang ingin kita sampaikan dapat dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, agar mengetahui dan paham terhadap keinginan orang lain. Yang ketiga, agar gagasan kita bisa diterima oleh orang lain. Yang keempat, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Unsur-unsur komunikasi. Di dalam berkomunikasi, termasuk komunikasi dalam pembelajaran akan melibatkan berbagai unsur. Unsur pertama dan paling utama adalah adanya seorang komunikator atau pembawa pesan. Kedua, komunikan atau penerima pesan, disebut juga reseptor, yaitu orang yang menerima berita atau lambang-lambang pesan. Ketiga, adanya tujuan yang hendak dicapai. Keempat, adanya sesuatu gagasan atau pesan yang perlu disampaikan. Kelima, tersedia saluran yang dapat menghubungkan sumber informasi dengan penerima informasi sehingga terjadi hubungan timbal balik antara komunikator dan komunikan. Keenam, adanya umpan balik hasil komunikasi atau respon dari penerima pesan. Ketujuh, adanya noise, gangguan terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikasi dalam proses pembelajaran. Ada 3 pola komunikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan interaksi dinamis antara guru dengan siswa menurut Nanda Sujana. Yang pertama, komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Dalam komunikasi ini, guru berperan sebagai pemberi aksi dan siswa sebagai penerima aksi. Guru aktif dan siswa pasif cermat pada dasarnya adalah komunikasi satu arah atau komunikasi sebagai aksi. Yang kedua, komunikasi sebagai aksi atau komunikasi dua arah. Pada komunikasi ini, guru dan siswa dapat berperan sama, yaitu pemberi aksi dan penerima aksi. Di sini sudah terlihat hubungan dua arah, tetapi terbatas antara guru dan siswa secara individual. Antara siswa dan siswa tidak ada hubungan. Siswa tidak dapat berdiskusi dengan teman atau bertanya sesama temannya. Keduanya dapat saling memberi dan menerima. Komunikasi ini lebih baik daripada yang pertama sebab kegiatan siswa relatif sama. Yang ketiga, komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi, yaitu komunikasi tidak melibatkan interaksi dinamis antara guru dan siswa, tetapi juga melibatkan interaksi dinamis antara guru dan siswa, tetapi juga melibatkan interaksi dinamis antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Proses pembelajarannya dengan pola komunikasi ini mengarah kepada proses pembelajaran yang mengembangkan kegiatan siswa yang optimal, sehingga menumbuhkan siswa belajar aktif, diskusi, simulasi merupakan strategi yang dapat mengembangkan komunikasi ini. Dari ketiga pola komunikasi tersebut, untuk mewujudkan pembelajaran efektif, dianjurkan agar guru membiasakan diri menggunakan komunikasi pola ketiga yang komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah. Komunikasi sebagai transaksi akan menempatkan guru pada posisi sebagai pemimpin belajar atau pembimbing belajar atau fasilitator belajar. Sebaliknya, siswa disampaikan sebagai objek, dapat pula berperan sebagai subjek. Strategi membangun komunikasi efektif dalam proses pembelajaran. Ada beberapa strategi yang dapat dikembangkan dalam upaya untuk menciptakan atau membangun komunikasi efektif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ketahui tujuan. Tujuan kita berkomunikasi akan sangat menentukan cara kita menyampaikan informasi.
Kejelasan tujuan dan berkomunikasi harus diketahui sebelum kita berkomunikasi. Yang kedua, ketahui mitra bicara. Kita harus sadar dengan siapa kita akan bicara. Salah satu caranya adalah berbicara sesuai tingkat usia. Mengkomunikasikan materi pembelajaran dengan siswa TK tentu saja berbeda dengan ketika menghadapi siswa SMU. Respect. Komunikasi harus diawali dengan rasa saling menghargai. Adanya penghargaan biasanya akan menimbulkan kesan serupa dari si penerima pesan. Guru akan sukses berkomunikasi dengan siswa bila ia melakukannya dengan penuh respek. Bila ini dilakukan, maka siswa pun akan melakukan hal yang sama ketika berkomunikasi dengan guru. Yang keempat, empati. Empati adalah kemampuan untuk menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang lain. Syarat utama dari sikap empati adalah kemampuan untuk mendengar dan mengerti orang lain. Sebelum didengar dan dimengerti orang lain, guru yang baik tidak akan menuntut siswanya untuk mengerti keinginannya. Tetapi ia akan berusaha memahami siswanya terlebih dahulu. Ia akan membuka dialog dengan mereka, mendengar keluhan dan harapannya. Kelima, audible. Audible berarti dapat didengarkan atau bisa dimengerti dengan baik. Sebuah pesan harus dapat disampaikan dengan cara atau sikap yang bisa diterima oleh si penerima pesan. Raut muka yang cerah, bahasa tubuh yang baik, kata-kata yang sopan, atau cara menunjuk termasuk ke dalam komunikasi yang audible. Yang keenam, jelas maknanya. Pesan yang disampaikan harus jelas maknanya dan tidak menimbulkan banyak pemahaman. Selain harus terbuka dan transparan ketika berkomunikasi dengan siswa, guru harus berusaha agar pesan yang disampaikan bisa jelas maknanya. Upayakan untuk menghindari kata-kata yang memiliki arti ganda atau multi penafsiran. Yang ketujuh, rendah hati. Sikap rendah hati memberi kemungkinan pada terciptanya kehidupan yang penuh energi. Kesombongan, merasa paling hebat, dan merasa paling unggul hanya akan membuat manusia kalah dalam segala hal. Selanjutnya, kesimpulan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, yang disebut bahasa verbal. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal atau bahasa isyarat. Adapun istilah efektif ialah mencapai sasaran sesuai yang diinginkan. Komunikasi efektif dapat diartikan sebagai menerima pesan oleh komunikasi sesuai dengan yang dikirim oleh komunikator. Kemudian komunikan memberikan respon yang positif dengan yang diharapkan. Kemudian seseorang dalam mengirim pesan atau informasi dengan baik, kemampuan menjadi pendengar yang baik, kemampuan atau keterampilan menggunakan berbagai media atau alat audiovisual merupakan bagian penting dalam melaksanakan komunikasi yang efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.